hutan dijadiin venue musik tuh di dunia dikit, mungkin jarang banget. Jadi ini sebuah kelangkaan menurut saya. Mungkin level langkanya tuh langka yang unik dan langka, tapi yang nggak dilakukan di banyak negara bahkan. Iya, betul. Sebenarnya udah ngefans sama Mas Jai sama Mas Erwin itu dari SMP, Mas. Terus tapi taunya saya baru notice waktu kenal Mas Erwin, Mas Jai ternyata senior saya di UI. Kita sama-sama teknik UI, cuman Mas Jai, Mas Erwin teknik arsitek, saya elektro. Ya ternyata elektro gagal, saya jadi banting setir ke wisata. Jadi kenapa sih orkestra? Karena tadi saya suka musik, terus saya sangat apresiasi karya-karya Mas Erwin, sehingga saya pikir orkestra itu salah satu wadah yang bisa saya kombinasikan dengan berbagai macam genre gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi medium untuk kolaborasi ya sebenarnya. Betul. Nah, untuk seperti tadi ya udah dimention sih masalah kebersihan alam dan lain-lain. Tapi kepada rekan-rekan pers dan media yang udah datang jauh-jauh ke Cikole, terima kasih banyak udah meluangkan waktunya ke sini. Jadi awalnya dulu saya nonton sebuah festival yang dibikin oleh Cikole Orchid Forest di sini. Kemudian di situ saya berkenalan nama Bari. Kemudian dia bilang mau nggak bikin Forestra. Kebetulan title Forestra itu udah dibikin oleh Bari sebelumnya, tapi di venue yang di sebelah sana ya belum. Terus saya bilang oke, saya setuju, tapi harus ada perbaikan dari semua infrastruktur, dari sistem orang yang datang dari Jakarta maupun yang dari Bandung. Untuk lalu lintasnya harus kita pikirin, harus ada shuttle, kemudian ya. Halo. Kemudian juga saya cari lahan baru lagi, akhirnya terpilihlah tempat ini karena buat saya tempat ini sangat cocok, terasering, kemudian kecuramannya juga ideal sehingga orang pasti akan duduk bukan berdiri ya karena kecuraman itu. Jadi terus juga panggungnya saya mau bikin sistem kayak mengambang, kemudian transparan nanti sehingga orang tetap bisa lihat hutannya. Jadi sampai lantainya pun nanti transparan gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Yang terus kemudian juga isu yang terpenting sekarang, kalau dulu kita kebakaran hutan, yang sekarang justru bahwa kita tahu bahwa di Jakarta dan sekitarnya juga kota-kota besar, kita tahu bahwa udaranya udah sangat terpolusi, kemudian ada yang bahkan yang udah beracun. Dan kalau kita lihat di Cikole ini bukan main, kita bisa menghirup udara yang masih bersih, masih alami. Jadi isu yang sangat penting yang sekarang sebenarnya udah jadi isu dunia gitu, dan juga di Indonesia, tapi belum ada tindakan yang tepat gitu. Jadi kita mau mengajak kepada orang-orang untuk kembali ke alam, menikmati musik dari berbagai genrenya, dan juga tribute kepada tempat ini sendiri gitu. Kita tahu bahwa Bandung itu banyak melahirkan pemusik-pemusik grup-grup yang hebat. Salah satunya di sini kita lihat bisa Burger Kill, ada Astrini yang tanpa gembar-gembor udah hebat di negerinya sendiri, bahkan di luar gitu ya, tanpa gembar-gembor udah hebat. Nah, dari dulu memang cita-cita saya itu menghadirkan Burger Kill, kemudian penyanyi-penyanyi muda kayak Astrini di tempatnya, di tempat mereka lahir, di tempat mereka berkarir musik. Kalau untuk di tahun ini, Mas, mungkin ada sesuatu yang konsep yang baru yang akan disuguhkan oleh Forestra yang dengan konsep yang Mas bikin, ide-ide baru kah gitu? Iya, jadi dari panggung atau yang sangat
baru mungkin untuk video mappingnya, karena waktu tahun 2019 video mappingnya itu saya harus pasang layar ya, sehingga nggak terlalu maksimal gitu ya. Layarnya dulu kayak jaring gitu ya, tapi sekarang karena teknologi saya tembak langsung ke pohon-pohon, ternyata bisa menangkap gambar dengan baik gitu. Jadi itu sih yang mudah-mudahan akan jadi yang lain. Kemudian juga untuk stage orkesnya itu akan bertingkat 4 lantai. Jadi memang pemain orkesnya saya bilang jangan ada yang takut ketinggian nih, karena akan 4 lantai. Kemudian semua alat band itu udah ada di tempatnya, semua setting. Jadi saya nggak pernah mau ada jeda lama untuk ganti set atau enggak. Jadi semua udah ada. Jadi panggungnya memang besar. Semua alat-alat band itu akan udah standby dari awal. Jadi nggak ada jeda nunggu lama antar lagu juga enggak. Karena buat saya sebuah pertunjukan itu harus lancar, nggak boleh ada jedanya. Nggak boleh ngedip ya itu ya, penonton ibaratnya ya. Nggak boleh ada jeda sebentar pun. Dan juga line up tahun ini buat saya sangat unik, sangat beragam. Betul. Dan juga nanti ada kehebatan orkestra itu harus ada. Jadi saya minta ke Erwin harus ada nomor memperlihatkan kehebatan orkestra dan juga virtuoso dari para pemain. Karena pemain orkes itu selain individu, mereka juga secara grup itu menampilkan suara-suara yang kembali berasal dari alam dan akan ditonton oleh semua penonton. Dan juga yang salah satu keunikan di sini bahwa pemain yang di panggung yang biasanya hanya lihat penonton, mereka justru melihat hutan juga. Jadi saya kira hanya di tempat ini yang bisa seperti itu ya. Iya, makasih. Ini kebayang ya buat teman-teman media itu di. Iya. Mungkin ada luas dulu baru masuk ke situ. Boleh, silakan Mas. Soalnya ada yang seru, mungkin nambahin statementnya Berry dan Jai. Jadi menurut saya Forestra itu kan singkatan dari kata forest dan orkestra, benar nggak ya? Waktu itu dibentuk dari Forestra, jadi kaitan orkestra dengan forest yang dengan hutan itu jadi sangat kuat. Jadi mungkin udah lama, tapi saya pernah bilang ke Berry, mungkin teman-teman nggak tahu bahwa hutan dijadiin venue musik tuh di dunia dikit, mungkin jarang banget. Jadi ini sebuah kelangkaan menurut saya. Mungkin level langkanya tuh langka yang unik dan langka, tapi yang nggak dilakukan di banyak negara, bahkan di seluruh dunia juga. Betul. Jangan-jangan cuma satu-satunya, jangan-jangan. Kemungkinan betul. Untuk orkestra ya. Mungkin aja atau 5 lah ada paling banyak di seluruh dunia bahwa hutan dijadiin venue. Kan kita tahu kalau venue musik tuh ya kalau nggak indoor concert hall atau outdoor di stadion dan segala macam. Terus saya bilang ke Berry, saat pengetahuan gue main orkes dan gue pasti ngikutin apa yang terjadi di dunia juga. Orkestra itu mainnya biasa di concert hall ya. Kalau di outdoor mungkin bisa juga karena main di park gitu ya. Tapi main di forest kayaknya juga baru sekali ini. Ini kelangkaan yang nomor 2 nih menurut saya. Ini langka banget gitu ya. Dan di dunia nggak banyak terjadi orkestra main di venue yang sifatnya hutan. Jadi ini ada kelangkaan nomor 2. Kelangkaan nomor 3 adalah yang tadi disebut bahwa orkestra. Tadi Jai udah nambahin bahwa orkestra itu kalau kita tahu adalah sebagian besar alat musiknya itu terbuat dari bahan alam. Jadi hampir semua alat-alat orkestra, biola, strings ya, biola, cello, woodwinds, itu semua paling banyak terbuat dari kayu. Jadi waktu kita main di 2019, pertama kali saya Foresta di 2019, apa yang saya rasakan dengan teman-teman adalah seperti Jai bilang tadi, kayak mengembalikan bunyi aslinya itu ke tempat dulu masih jadi kayu gitu. Begitu ibaratnya gitu ya. Jadi rasanya ada satu penyatuan yang mungkin cuma dirasakan oleh yang main kali ya, gitu, bahwa ini kan yang selama dia main kayak pemain biola gitu. Dia main tiap hari di rumah latihan dari kecil gitu. Ini bunyinya kan bunyi kayu, sementara dia main di surrounding sama pohon gitu, pohon-pohonan yang jadi kayak ada satu relasi ya, mungkin secara hati itu keunikannya lagi gitu, kelangkaan dan keunikan. Nah, keunikan yang terakhir adalah bangga banget saya emang karena bisa di Foresta itu dikasih kesempatan untuk bisa bekerja sama dengan
musisi-musisi hebat yang itu ada Burger Kill, ada Astrini di sini, dan ada nama-nama lain, ada Phil Koplo, ada David Bayu, ada Bara Suara, ada Gaber Modus Operandi, siapa lagi ya? Udah ya cuma Sore dan itu. Nah, ya. Maksud saya gini, ini langka. Kenapa? Saya mau Burger Kill baru ketemu tadi pagi nih, gitu. Jadi saya nggak pernah kerjasama. Jadi saya sama Astrini baru akan kerjasama berkolaborasi nanti. Sama Bara Suara 5 tahun yang lalu, sama Gaber Modus Operandi belum pernah, baru ngobrol berapa minggu lalu tadi mastiin soal aransemen dan segala macam. Sama Phil Koplo juga belum pernah. Jadi ini kelangkaan yang menurut saya garanti bahwa semua yang nonton atau datang ke Forestra nanti adalah kita akan menyajikan yang sesuatu yang nggak pernah ada di peristiwa atau acara musik yang lainnya gitu. Ini baru pertama kali ada Burger Kill main nama Erwin Gutawa Orkestra, Astri main nama Erwin Gutawa Orkestra. Jadi itu kelangkaan itu yang membuat mudah-mudahan Forestra itu punya nilai yang sangat banyak, punya value yang banyak, dan yang paling penting adalah tadi Barry bilang bahwa mungkin kita nggak akan selugas bahwa kita harus reservasi apa pohon tuh harus di ini, alam harus dipelihara, bukan itu. Tapi semangat membawa orang banyak ke sini dan mereka merasakan nikmatnya nonton di hutan, itu yang membuat mereka nanti akan memelihara hutan itu gitu, kira-kira gitu ya. Oke. Nah, Mas, gitu. Saya pengen kalau boleh narik lagi ke tahun 2019 nih Mas, ketika pertama kali Mas Barry ngajak main di Forestra. Untuk tim Mas dan tim gitu, apakah ada kendala-kendala teknis ketika main di hutan? Kan beda ya Mas. Ini kayaknya memang saya sih baru pernah dengar orkestra main di hutan emang di sini. Ya kalau band-band main di hutan ada, saya pernah nonton. Cuman kalau orkestra kayaknya cuma di sini. Dan alat-alat instrumen orkestra kan sensitif lah, apalah yang tadi Mas bilang itu kayak adanya angin atau itu ada pengaruh nggak Mas? Apakah pernah? Pengaruh banget. Jadi itu memang tantangan kita nanti di orkestra. Pengalaman di 2019 lumayan kurang terantisipasi, walaupun tiap pemain punya cara masing-masing ya. Apalagi nanti Jai bilang ada 4 lantai, itu pasti teman-teman gue udah pakai sarung tangan. Jai malamnya dingin banget pasti main flute bisa pakai sarung tangan. Artinya memang alat-alat akustik itu sangat rentan terhadap keadaan cuaca. Jadi mungkin kita akan banyak sering tuning, maksudnya nyetem lagi di tiap beberapa lagu. Tapi saya garanti cara-cara kami mengatasi kendala alam itu nggak akan mengganggu jalannya. Show harus jalan terus seperti Jaya, harus lancar karena kita akan tuning diam-diam pelan-pelan atau tiap berapa lagu gitu, kira-kira gitu. Dan tapi kenikmatan bermainnya itu karena langka itu akan dirasakan nggak cuma sama yang nonton, dirasakan oleh kita yang main. Saya juga pasti akan merasakan nikmatnya lagi waktu 2019, dan ini pasti lebih lagi gitu karena banyak perubahan dan banyak perbaikan yang dibuat gitu. Untuk proses kreasi aransemen yang tahun ini lebih gimana? Iya, genre-nya banyak banget ya. Jadi gini, konsep kerjasama buat saya itu adalah nggak boleh sekedar tempelan. Orkestra harus bisa support siapapun yang tampil di depan kita atau siapa yang jadi kolaborator kita akan support sebaik-baiknya karena kita tahu orkestra tuh orangnya akan banyak. Saya nanti akan sekitar ada 50 orangan gitu ya, atau 5-60 orang yang membuat musik itu bisa jadi, kalau megah jadi makin megah, kalau power makin power, kalau sedih bisa makin sedih. Itu gunanya orkestra biasanya. Nah, support kita itu mudah-mudahan bisa nyambung sama Burger Kill, sama Astri, sama David Bayu. Kalau kita happy akan sama-sama happy. Kalau kita akan secadas-cadasnya kalau bisa. Kalau jadi kira-kira gitu ya. Nanti kalau mau main juga sama musik elektronik dan itu kalau proses musik saya sih percaya karena musisi-musisi yang sudah hebat dan itu biasanya punya cara tersendiri untuk bisa nyambung. Itu tuh kan lebih demokratis daripada politik kan. Kalau politisi, kalau musisi itu lebih gampang cair karena kita ngomongnya musik gitu, rasa gitu. Jadi kalau kerjasama saya nggak khawatir, tapi mudah-mudahan ide-idenya itu gitu, nggak cuma sekedar tempelan. Saya mainin koplo, tapi kita main sama orang yang paling hebat di mainin koplo, sama koplo, kira-kira gitu. Jadi saya akan main dengan orang-orang yang memang punya karakter kuat di genre-nya masing-masing, dan orkestra bisa mudah-mudahan bisa nyampur di situ dan memberi satu suguhan yang dahsyat atau langka yang tadi saya bilang. Jadi penonton akan dapat suguhan yang nggak pernah didapetin di acara musik yang lain. Tepuk tangan buat Mas Erwin Gutawa, tapi luar biasa sih.